لو كان بيننا الحبيب. Yang namanya amal kebaikan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengerjakannya pun ini ada aturan-aturan sendiri, bukan kita yang bikin aturan, tapi yang bikin aturan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan lewat lisan Nabi Muhammad, dijelaskan lagi lewat para sahabat, para tabi'in, sampai kepada para ulama kita. Jadi kita nggak bisa ngatur ibadah, yang ngatur ibadah ya syariat. Kalau kita ibadah sesuai dengan pikiran kita sendiri, ya ini bukan ibadah. Ya, kita ibadah apapun jenis ibadahnya, entah sholat, puasa, zakat, haji, semua itu ada aturannya, diatur dalam syariat kita. Tidak bisa orang ini seenaknya sendiri membuat satu ibadah, membuat satu aturan, atau mungkin secara pikirannya sendiri, sekalipun itu masuk akal. Kalau itu bukan syariat, bukan ajaran, bukan aturan, ya jangan dikerjakan. Ya, semuanya diatur. Ya, sholat kita diatur, puasa kita diatur, semuanya diatur oleh syariat kita. Begitu pula hadirin yang dirahmati Allah, amal yang kita kerjakan bukan hanya sesuai dengan aturan saja, tapi yang kita kerjakan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah apa istilahnya, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, liya'budullaha mukhlishina, ikhlas, ya, semata-mata karena menjalani perintah agama yang lurus. Ya. Jadi amal ibadah kita hadirin di samping sesuai aturan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamul Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan, wa'alam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi. Ketahuilah, ibadah yang kita lakukan tidak akan sah tanpa adanya ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak sah hadirin. Wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi wal ilmu wal ibadah. Begitu pula ilmu dan ibadah, kata beliau, la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Keduanya tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan keikhlasan. Ilmunya sendiri hadirin ketika dicari harus ikhlas nyarinya. Ya. Begitu pula ketika kita sudah tahu dan mengerjakan amalan tersebut, maka mengerjakan amalan tersebut juga harus dengan ikhlas. Kalau sampai nggak ikhlas, maka nggak manfaat hadirin. Ilmu yang dipelajari nggak manfaat, amal yang dikerjakan pun nggak manfaat. Sebab keduanya harus disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah hadirin, sholat kita harus ikhlas, puasa kita harus ikhlas, haji kita harus. Sampai-sampai Nabi Muhammad sering mengatakan dalam setiap ibadah. Contoh puasa, man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, mempercayai, ya, membenarkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan hatinya, penuh dengan kepercayaan bahwa itu perintah Allah, wahtisaban, dan semata-mata hanya mencari ridho, bukan niat yang lain hadirin. Mumpung puasa tak diet sisa ndak kering, kan? Niatnya niat puasa karena memenuhi perintah Allah. Coba kita ketika niat puasa, apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhi sanati lillahi. Pasti ada lillahi ta'ala.
Ketika sholat ya seperti itu. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Untuk Allah. Jadi nggak ada ibadah untuk yang lain hadirin. Kalau ibadah untuk yang lain sudah nggak sah ibadahnya. Ya, semuanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Qiyam Ramadan, tarawih, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Apalagi haji, man hajja lillah. Siapa yang haji karena Allah. Jadi ini yang diterima adalah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Kita puasa ini harus ikhlas hadirin. Kalau nggak ikhlas sia-sia ibadah kita. Innal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal yang dikerjakan mungkin dia benar secara syariat, tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Ya. Mungkin dan sebaliknya wal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Begitu pula amalan yang dikerjakan ikhlas tapi kok enggak benar sesuai dengan syariat, enggak diterima. Hatta yakuna shawaban khalisa, sehingga amal dan keikhlasan ini harus dikerjakan bersama-sama hadirin. Amal yang kita kerjakan harus benar dan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal enggak ikhlas hadirin, naudzubillahi min dzalik, dikategorikan sebagai amalan yang syirik atau riya atau disebut syirik khafi. Ya, syirik yang tidak kelihatan. Ini berbahaya hadirin. Sesuatu kalau tidak kelihatan ini lebih berbahaya daripada sesuatu yang kelihatan. Nah, contoh panuwen katon bleh. Katon corona katon bleh. Katon bleh. Bahaya ndi corona karo panu? Bahaya ndi? Jam dia corona, kabeh bahaya corona sudah. Ya. Sesuatu yang nggak kelihatan ini lebih berbahaya daripada sesuatu yang kelihatan. Syirik khafi, syirik yang samar. Ya, sebenarnya kayaknya kurang pantas kalau disebut syirik shaghir atau kecil, nggak pantas. Sebab ini samar, nggak kelihatan. Kalau yang besar, yang kelihatan, ya jelas hadirin. Ada orang nyembah pohon, jelas syirik. Ya, ada orang nyembah patung, jelas syirik hadirin. Ya, cuman kalau kita ini katone sholat, kelihatannya cuman ternyata bukan li ajlillah tapi li ajlinnas. Bukan untuk karena Allah tapi untuk manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang seperti ini hadirin ya, disifati oleh Allah orang yang munafik. Ya Rabb. Orang apa? Yang munafik. Jadi sholatnya, ibadahnya bukan karena Allah tapi karena pengen dilihat oleh orang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Orang yang sholatnya lalai dan orang yang sholatnya kepengin dilihat oleh orang lain. Ayat yang lain mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Ya, mereka menipu wa huwa khadi'uhum, dan Allah ya, yang sebaik-baiknya maha menipu. Ya, kelihatannya katone pan bodoni Gusti Allah tahu hadirin. Allah tahu. Wa idza qamu ila shalah, Allah sebutkan cirinya. Siapa mereka orang munafik? Orang yang ketika sholatnya males-malesan. Yura'unan nas, pengen dilihat manusia.
Yang dewekan sungkan sudah, dewekan 2 rakaat kayak sekedepan mata. Ketika ada orang, Allah, takbiratul ihramnya saja sudah luar biasa. Allah, saya kan. Kadang wah kayak pansilat ada. Wah khusyuk ini khusyuk, wah khusyuk teman sudah. Tapi yang dewe kan, nah, ini cirinya orang apa? Munafik. Lupa jangan bisa bayangkan hadirin. Orang munafik itu ketika sendirian dia sholatnya malas. Lalu bagaimana kalau orang itu enggak sholat? Yang masih sholat tapi malas dicirikan sebagai orang apa? Munafik. Na'udzubillahi min. Habib Umar pernah cerita cirinya orang munafik itu banyak. Termasuk ini dalam bulan Ramadan ini hati-hati nih, hati. Wong sing goleti salat tarawih sing paling cepet. Sing paling apa? Cepet. Wah, mana ini? Ning bisa ning. Nana salat tarawih 2 rakaat, wah sepedit dincer. Ini yang paling cepet 27 menit selesai. Nah, ini banyak sudah. Oke. Mangkat jambi 7:05 wis nang omah ora udut. Rampung sudah. Hati-hati ya. Kita ini sholat hadirin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cepat enggak ada masalah kalau syarat rukunya terpenuhi. Sebab Nabi Muhammad juga pernah sholat cepat. Bukan enggak boleh hadirin, boleh, cuman syarat rukunya harus terpenuhi. Bukan hanya disifati munafik saja orang yang riya, orang yang tidak ikhlas itu, tapi pelakunya ini, mereka yang enggak ikhlas ibadahnya, hanya mengharapkan pujian manusia atau pengen dilihat orang, maka pelakunya ini bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Bayangkan hadirin, panjenengan sholat, puasa, haji, jihad, sedekah, sudah capek-capek, tapi ternyata enggak dapat surga, enggak dapat kebaikan, enggak dapat ganjaran, tapi justru mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan besok di hari kiamat ini ada orang yang mati syahid karena perang di jalan Allah. Satu golongan lagi ada orang yang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, yang ngakunya karena Allah. Yang ketiga ada orang yang senantiasa berinfak, dia dermawan, ngakunya juga karena Allah. Mereka pengen masuk surga. Ditanya tiga-tiganya oleh malaikat, fama alimta fiha. Pertama yang ditanya adalah orang yang jihad fisabilillah, yang perang di jalan Allah. Fama amilta fiha, apa yang kau lakukan sehingga kau pengen masuk surga? Qala qataltu fik hatta stushhidtu. Saya ini terbunuh di jalanmu ya Allah sehingga aku mati syahid. Qala kadzabta, kau bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Kamu ini terbunuh supaya kamu dianggap orang yang berani, dianggap pahlawan. Kamu enggak ikhlas karena Allah. On maju na medan pertempuran, betul kamu terbunuh, tapi kamu pengen dianggap berani. Neraka kamu tempatnya. Bayangkan sudah terbunuh, tempatnya di mana? Golongan yang kedua ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu karena Engkau ya Allah. Kemudian aku mengajarkannya. Kemudian aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Aku belajar Qur'an, membaca Al-Qur'an karenamu, belajar ilmu karenamu. Qala kadzabta. Saya Gusti Allah gorohon. Bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Kata Allah, kamu dusta. Kamu itu belajar ilmu supaya kamu disebut orang alim.
Kamu baca Quran, kamu belajar Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran supaya kamu disebut orang yang ahli, orang yang pandai baca Quran. Kamu nggak karena Allah, neraka tempat kamu. Ya Allah, baca Quran, belajar tempatnya di neraka. Fama amilta fiha, yang ketika ditanya apa yang kau lakukan, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Wahai Allah, aku ini selalu berderma, selalu berinfak, selalu sedekah karenamu ya Allah. Qala kadzabta, kau bohong, kau dusta. Walakinnaka fa'alta li qala huwa jawad. Kamu ini sedekah, kamu ini berderma, kamu ini berinfak supaya kamu disebut orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Kemudian diperintah oleh Allah dihisab. Ternyata hadirin, hasil akhirnya orang ini dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillahi min